Joey Pelupesi dikabarkan gabung Persib Bandung, perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Iwan Bule minta PSSI kembalikan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Rizky Ridho berharap pelatih baru bisa membuat timnas Indonesia berprestasi dan memenuhi target. Timur Kapadze buka suara soal rumor latih timnas Indonesia, dibanjiri pesan fans Garuda. Joey Pelupesi dikabarkan gabung Persib Bandung, perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Joey Pelupesi dikabarkan gabung Persib Bandung jelang bursa transfer musim dingin 2026. Akankah sang pemain perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026? Kabar ketertarikan Persib akan Pelupesi sudah beredar sejak musim panas 2025. Sayangnya, pemain berusia 32 tahun itu urung bergabung hingga jendela ditutup. Kontrak sang pemain memang akan habis pada 30 Juni 2026. Persib bisa mendapat harga miring jika ingin menggait Pelupesi dari Lommel SK pada Januari 2026 atau di tengah musim. Rumor transfer itu diungkap oleh akun Instagram Football Indonesia A. Kabarnya, Persib ingin menggait satu pemain diaspora di tengah musim Super League 2025 hingga 2026. Gelandang timnas Indonesia, Joey Pelupesi dikaitkan dengan Persib Bandung jelang bursa transfer paruh musim 2025 hingga 2026, kata akun tersebut. Persib akan menggait pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Kabarnya, sosok pemain yang dimaksud tersebut adalah Joey Pelupesi, yang memang sempat hangat dikaitkan dengan Persib, imbuhnya. Harga pasaran sang pemain, menurut Transfermarkt, ada di angka 250.000 euro atau setara 4,35 miliar rupiah. Jika jadi pindah, tenaga Pelupesi sangat mungkin dimanfaatkan di Piala AFF 2026. Sebab, kompetisi itu akan berlangsung Juli-Agustus tahun depan. Liga domestik bisa digeser untuk menyesuaikan agenda itu. Iwan Bule minta PSSI kembalikan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Kursi pelatih timnas Indonesia masih kosong usai Patrick Kluivert dipecat sejak Kamis, 16 Oktober 2025. Ex-Ketua Umum PSSI periode 2019 hingga 2023, Muhammad Iriawan, berharap kursi itu bisa ditempati lagi oleh Shin Tae-yong, ST. Skenario itu sebenarnya memang menjadi tuntutan fans di media sosial. Nama Shin bahkan selalu bergema di tribun. Setiap skuad besutan Kluivert menelan hasil buruk. Saya ingin menyampaikan saran kepada PSSI, kepada Exco PSSI, untuk mempertimbangkan kembali sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, menggantikan Patrick Kluivert, kata pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut di media sosialnya. Menurut Iwan Bule, Shin merupakan sosok yang tepat untuk melatih timnas. Dia mengenal karakter para pemain dan kultur sepak bola tanah air, terlebih fondasinya sudah cukup kuat. STY sudah sangat mengenal karakteristik, kemampuan, dan semangat para penggawa Garuda. Mereka sudah berinteraksi cukup lama, jadi mereka tahu, meskipun secara bahasa kadang-kadang Shin Tae-yong memakai bahasa Korea, tapi sudah dimengerti oleh anak-anak tim nasional, ujar Iwan Bule. Di bawah nahkoda Shin, performa timnas memang greget. Banyak sejarah yang berhasil diukir, meski belum meraih satu trofi pun. Shin pula yang merajut peluang tim Merah Putih untuk menembus Piala Dunia 2026. Juru taktik berpaspor Korea Selatan itu sukses mengatrol posisi timnas di peringkat FIFA. Sebelum Shin masuk, Indonesia tercecer di 173 dan sudah bertengger di urutan 127 saat dia dipecat. Kita tahu, di era STY banyak kemajuan, padahal saat itu sempat terhambat pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Alhamdulillah, pelatih dan pemain tetap bisa menunjukkan progres yang baik. Sejak awal, kami sepakat bahwa STY harus membentuk mental pemain menjadi petarung, pemenang, dan juara. Selain itu, ia juga sangat disiplin. Kami berterima kasih karena kedisiplinan memang penting bagi tim nasional. Bahkan, ada pemain yang telat beberapa menit saja langsung dicoret dari tim, ujar STY. Pola latihan Shin di timnas yang terkenal keras juga berdampak positif. Ada kebiasaan dan karakter yang terbentuk, yakni disiplin dan pola hidup sebagai atlet. Testimoni tersebut diberikan wonderkid Persita Tangerang yang tengah dipinjamkan ke PSM Makassar, Rifki Dwi Septiawan. Kalau kuat sama pola latihan Shin Tae-yong, pegang omongan saya pasti kuat main 90 menit, kata Rifki, mindset saya dulu buat apa sih game. Cuma, pas masuk timnas, diterapin ini itu. Dulu, saya gak pernah kuat main 90 menit. Main 50 menit aja udah pasti habis. Sekarang, saya kuat 90 menit, kata Rifki. Rizky Ridho berharap pelatih baru bisa membuat timnas Indonesia berprestasi dan memenuhi target.
Usai Patrick Kluivert dipecat PSSI, pemain timnas Indonesia Rizky Ridho berharap pelatih baru nanti bisa membuat timnas Indonesia berprestasi dan memenuhi target yang dibebankan oleh PSSI. Harapannya semoga sukses dan target-target terpenuhi, kata pemain timnas Indonesia Rizky Ridho. Hal tersebut disampaikan oleh Rizky Ridho usai klubnya Persija Jakarta mengalahkan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu malam, 18 Oktober 2025. Sejumlah nama pelatih asing dirumorkan akan menjadi pelatih timnas Indonesia, menggantikan posisi Patrick Kluivert. Namun demikian, pemain belakang yang saat ini membela Persija Jakarta berharap, pelatih timnas Indonesia yang baru nantinya lebih baik dari yang sebelumnya, serta bisa menghadirkan prestasi bagi Indonesia. Dalam waktu dekat timnas Indonesia akan menghadapi sejumlah agenda penting, yakni FIFA Matchday pada bulan November, Piala AFF 2026, dan Piala Asia 2027. Timur Kapadze buka suara soal rumor latih timnas Indonesia, dibanjiri pesan fans Garuda. Pelatih asal Uzbekistan, Timur Kapadze, akhirnya memberi tanggapan setelah namanya dikaitkan dengan timnas Indonesia. Kabar ini mencuat setelah timnas Indonesia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan resmi berpisah dengan Patrick Kluivert. Di bawah Patrick Kluivert, langkah skuad Garuda terhenti di putaran keempat kualifikasi zona Asia setelah menelan 2 kekalahan, masing-masing dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Timur Kapadze menyatakan sudah mengetahui kabar yang menghubungkannya dengan Indonesia. Ia mengaku terkejut namun senang dengan respons besar dari publik Indonesia. Saya membaca dan mendengar mengenai timnas Indonesia dan federasi mereka. Instagram saya dibanjiri pesan dari pendukung Indonesia. Mereka mengatakan menginginkan saya di sana. Itu perasaan yang menyenangkan, ujar Kapadze. Meski namanya disebut sebagai calon pengganti Patrick Kluivert, Kapadze menegaskan belum ada komunikasi resmi dari PSSI. Ia menyebut sejauh ini rumor yang beredar masih sebatas pemberitaan media. Sejauh ini, semuanya hanya spekulasi media. Namun, saya menghormati ketertarikan tersebut. Sepak bola dicintai dengan tulus di Indonesia, dan para penggemarnya sangat antusias, kata mantan pelatih timnas Uzbekistan itu. Kapadze menilai sepak bola Indonesia memiliki potensi besar. Ia menyoroti perkembangan infrastruktur, liga domestik, dan kedisiplinan pemain tim nasional. Menurutnya, kemajuan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur pembangunan yang positif dalam dunia sepak bola. Meski terbuka terhadap peluang karir baru, Timur Kapadze menegaskan prioritasnya masih tertuju pada Uzbekistan. Saat ini ia menjabat sebagai asisten pelatih Fabio Cannavaro di tim nasional Uzbekistan. Fokus utama saya tetap pada timnas Uzbekistan, ujarnya. Kami sedang bekerja untuk terus memperkuat tim. Ada banyak hal yang ingin kami capai bersama Cannavaro, imbuh Kapadze. Kapadze menambahkan, perhatian dari berbagai negara terhadap dirinya menjadi sinyal positif bagi reputasi pelatih asal Uzbekistan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan semakin besarnya kepercayaan terhadap kemampuan pelatih-pelatih dari negaranya di level internasional. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.